Assalamualaikum. Halo everyone, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan menjelaskan isi buku yang berjudul Pengantar Studi Islam, di mana buku ini merupakan buku hasil karya dari Bapak Dr. Taufik Abdillah MA. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas pada bab 1, yaitu pengertian Islam. Untuk lebih jelasnya, simak videonya dengan baik ya. Pada pembahasan kali ini, untuk pengertian Islam, saya akan menjelaskan pengertian Islam berdasarkan 3 versi. Untuk versi yang pertama, pengertian Islam menurut secara umum. Yang kedua, pengertian Islam secara bahasa. Dan yang ketiga, pengertian Islam secara istilah. Yuk langsung saja pada pengertian Islam yang pertama, yaitu pengertian Islam secara umum. Nah, pada pengertian Islam secara umum, Islam itu dikatakan sebagai agama yang diturunkan oleh Allah. Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul terakhir. Nah, agama ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi, digunakan untuk apa? Berfungsi untuk apa? Agama ini diturunkan kepada Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman hidup. Pedoman hidup siapa? Pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kemudian, pengertian Islam menurut bahasa. Kata Islam itu berasal dari kata aslama, yang berakar atau berasal dari kata salama. Kata Islam merupakan bentuk masdar, bentuk infinitif dari kata aslama ini. Kalau ditinjau dari segi bahasa yang dikaitkan dengan asal katanya atau dikaitkan dengan asal etimologis, Islam itu memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, Islam berasal dari kata salm atau salmu yang memiliki arti damai atau kedamaian. Jadi, Islam atau agama Islam itu merupakan agama yang mengajarkan pemeluknya, mengajarkan umat Islam untuk mencintai kedamaian, untuk cinta damai, dan selalu mengajarkan untuk menghindari peperangan atau konflik. Yang kedua, Islam berasal dari kata aslama, yang memiliki arti berserah diri atau pasrah. Untuk pengertian Islam dari kata aslama ini memiliki arti bahwa agama ini mengajarkan, agama yang mengajarkan untuk umatnya itu berserah diri kepada Sang Ilahi, kepada Tuhannya. Siapa Tuhan umat Islam? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri atau pasrah artinya apa? Artinya patuh dan taat atas segala perintah Allah dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkan, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban, dan menghindari segala apa yang dilarang. Yang ketiga, Islam berasal dari kata istaslama mustaslimun, yang artinya penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pengertian ini, Islam memiliki arti, memiliki pengertian bahwa agama Islam itu merupakan agama yang umatnya, yang umat Islam itu menyerahkan segenap jiwa dan raganya serta hartanya untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang dilakukan, segala apa yang diperbuat itu hanya untuk Allah, hanya untuk mencari keridhaan Allah. Begitu. Dan yang keempat, berasal dari kata salim, artinya bersih dan suci. Jadi, untuk pengertian
Islam yang berasal dari kata salim ini memiliki arti bahwa agama Islam itu merupakan agama yang bersih dan agama yang suci, yang bisa mengantarkan mengantarkan pemeluknya, mengantarkan umat Islam memiliki jiwa yang bersih dan suci. Yang terakhir, Islam berasal dari kata salam, yang berarti selamat dan sejahtera. Jadi, menurut pengertian Islam yang berasal dari kata salam ini, yaitu agama Islam itu merupakan agama yang membawa keselamatan dan membawa kesejahteraan kepada umatnya, asalkan umatnya itu mau patuh, mau taat, mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pengertian Islam versi yang ketiga, yaitu pengertian Islam menurut istilah. Pengertian Islam menurut istilah ini, yaitu Islam dapat dikatakan sebagai ketundukan seorang hamba. Seorang hamba, yaitu umat Islam, kepada wahyu ilahi, kepada kalamullah, kepada pemberian Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, guna dijadikan pedoman hidup, digunakan sebagai tuntunan hidup, dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, menuju ke kebahagiaan yang hakiki. Lanjut, perihal agama Islam. Yang pertama, Islam itu merupakan sebagai wahyu ilahi. Sebagai wahyu ilahi ini dapat dikatakan merupakan sebagai suatu kalamullah, sebagai apa yang diberikan Allah kepada para nabi dan para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Diturunkan kepada nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan kepada nabi. Nah, Islam itu merupakan wahyu yang diturunkan kepada nabi, di mana apabila diturunkan kepada nabi diperuntukkan hanya dirinya sendiri, dan diturunkan kepada rasul, kalau diturunkan atau diwahyukan kepada rasul berarti diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan diperuntukkan kepada umatnya. Yang ketiga, mencangkup hukum-hukum Allah dan dalam Al-Quran dan Sunnah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, membimbing manusia ke jalan yang lurus, dan yang terakhir menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu tadi perihal agama Islam. Sekianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan pada bab 1, yaitu pembahasan mengenai pengertian Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari materi yang saya sajikan atau tutur kata, pemilihan kata yang saya gunakan dalam penyampaian materi. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.